Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ketemu lagi sama saya Wisnu tentunya di Hoki Channel. Dan sepertinya sorry saya ambil ini dulu, fokus dulu karena kita nggak ada operator kamera ya, saya sendiri aja. Jadi begini, kayaknya udah lama saya nggak muncul untuk bikin tutorial atau apa gitu ya. Dan kali ini saya mencoba untuk bikin satu tutorial sederhana untuk kita berbagi, apalagi di masa pandemi ini kan mungkin kita jarang keluar, jarang bertemu orang lain atau apa, sementara ada orang-orang di sekeliling kita atau mungkin kita sendiri membutuhkan satu media promosi begitu. Nah, dalam hal ini saya akan bicara tentang keterbatasan. Semisal kita tidak memiliki kamera profesional gitu ya. Jadi kita hanya punya HP di rumah, kita bisa membuat ini satu konten produk ya, konten produk atau produk komersial, iklan yang mungkin nanti sangat berguna buat kita dan juga buat orang-orang di sekeliling kita. Nah, untuk kali ini yang akan saya coba angkat adalah produk batu permata atau batu mulia, dan salah satu batu yang menjadi ciri khas di Belitung yaitu batu meteorit atau orang lebih mengenalnya sebagai batu satam ya, di Belitung batu satam. Batu satam itu ada dua jenis, yang satu warna hitam itu yang adanya di Belitung, dan yang satu warnanya hijau. Nah, itu ada di Meksiko kalau nggak salah, itu seperti Meksiko dan Afrika apa ya, Australia atau Afrika ya, begitulah. Nah, batu yang hijau itu yang mungkin kita lebih kenal batu meteorit atau sejenis krypton yang buat ngalahin Superman, kekalahannya Superman, kelemahannya Superman dari batu krypton. Tapi kali ini batu kryptonnya tidak kita munculkan, kita hanya menghadirkan batu satam. Nah, seperti ini. Nah, ini kebetulan bentuknya kecil ya, kecil. Nanti kita mungkin akan lebih kelihatan, tekstur batu satamnya kelihatan ya, memang agak kasar, agak apa, tapi justru disitulah letak keasliannya. Jadi teksturnya ada juga yang sudah dipoles, dihaluskan, menarik juga. Tapi untuk kali ini saya membawa yang ini bertekstur gitu loh. Nah, alat-alat apa aja yang kita gunakan? Seperti yang saya bilang tadi, jika kita tidak memiliki kamera profesional atau alat-alat yang canggih, sebenarnya kita bisa menggunakan media-media yang saat ini ada, seperti semisalnya HP Android atau HP sekarang ini sudah kualitas kameranya sudah sangat bagus. Kebetulan saya pakai yang ya sederhana aja, pakai Samsung A50 kalau nggak salah ya. Lalu untuk membantu pergerakan kita pakai handle grip. Nah, handle grip ini sebenarnya untuk asap rokok. Nah, begitulah ceritanya. Ciri khas Wisnu kalau nggak ngerokok bukan Wisnu kayaknya. Oke, kembali lagi ke handle grip ini, sebenarnya untuk DSLR, cuman saya modifikasi di sini hingga bisa menjadi handle grip buat HP ya, dengan tambahan holder HP akan kita pasangkan seperti ini. Jadi akan nanti ketika pergerakan tangan kita akan lebih smooth. Nah, kan saya tadi bicara keterbatasan. Sebenarnya bisa aja lebih smooth kita menggunakan gimbal, tapi ya tidak semua di antara kita itu punya gimbal. Tapi intinya di sini bukan peralatan yang harus bagaimana. Peralatan tetap menunjang. Tapi jika kita memang dalam posisi yang tidak memiliki alat-alat yang ya serba elektrik atau yang agak-agak mahalan begitu, ya kita bisa menggunakan ini gitu loh, hand grip, HP dan sebagainya, hingga nanti pergerakannya akan lebih baik begitu, saudara-saudara, kayak jolobat aja. Jadi pengambilan gambar nanti bisa lebih smooth, lebih enak, lebih anteng. Nah, selain ini saya juga menggunakan alat bantu di sini biar bisa menggunakan circle. Tapi ini tidak mesti alat ini akan berputar nantinya, tapi tidak mesti. Kita bisa menggunakan handhold untuk circle kita supaya dimensinya lebih kelihatan. Lalu di sini saya menggunakan asbak rokok. Nah, asbak rokok ini nanti akan menjadi alas atau ganjalan buat cincin tadi. Selain itu, yang pasti harus kan tadi cincinnya ada. Mungkin kita perlu untuk aksesoris saja sih, tambahan-tambahan kita seperti bola ini deh. Bola-bola dari nilon ini sebenarnya. Ini aku dapat dari hiasan
ini ya, properti Imlek kemarin kebetulan ada yang bikin iklan. Nah, propertinya aku pretelin di sini. Ini juga bagian dari aslinya begini nih, nutup gini. Nah, nutup gini. Ada dua dia nutup. Nah, tapi karena kita mau memodifikasinya untuk hiasan tadi, cincin tadi, jadi ya saya pretelin dulu. Nah, cincinnya nanti mungkin kita akan lem seperti ini, jadi dia akan lebih timbul seperti ini. Nah, nanti circle perputaran atau pengambilan gambar akan kelihatan lebih dinamis dan mungkin lebih elegan gitu dengan bantuan kita lem dengan lem tembak. Nah, lem tembak seperti ini kita lem di atasnya di bagian bawah untuk menyambung. Nah, untuk menyambung ini. Oke, tipis aja jadi biar nggak kelihatan. Oke, di situ dan juga kita nanti ada bantuan lampu. Sebenarnya kalau nggak ada lampu juga nggak jadi masalah. Cuma kita menambah estetikanya mungkin kita butuh lampu. Lampu apa aja bisa, lampu neon mungkin nanti atau apa bisa kita gunakan. Yang penting bagaimana teknik kita menggunakannya. Kebetulan saya ada lampu ini jadi saya pakai aja biar nggak mubazir. Nah, di bagian lampu ini dia bisa ini ya, bisa kita setting warna merah atau warna biasa, neon biasa, warna biru juga apa, karena ada cupnya di sini. Kebetulan saya pakai coba yang warna merah gitu. Nah, kan kelihatannya mukanya rada-rada merah begitu. Oke, dan nggak usah panjang lebar lagi, saatnya kita praktek. Oke, bentar ya. Saya record dulu. Ambil ke mode video. Oke. Nah, seperti ini. Beres. Oke, kita dari mundur, kita tarik mundur pergerakannya, kita zoom sedikit. Nah, zoom jangan terlalu banyak, karena apa? Karena ketika di zoom biasanya akan banyak pergerakan gitu ya. Jadi dia nggak stabil kalau kita lebih banyak di zoom. Oke, putar sedikit. Oke, kalau terlalu banyak kita ngezoomnya itu akan sek, goyang. Nah, karena ini memantulkan gambar kita, mungkin akan lebih baik kita ambil pantulan cahayanya aja di sini. Nah, jadi posisinya dia tidak akan memantulkan gambar kita atau gambar dari HP kita. Nah, biasa kan kita lupa nih, cahaya terlalu ke sini, akhirnya ini menjadi cermin gitu loh. Nah, kalau memang kita ingin membuatnya tidak menjadi cermin dan memang betul-betul jadi background kita, tapi tetap masih menghasilkan tekstur warna merah ya, contohnya warna merah ini, kita tembakin aja langsung sini. Nah, lain kalau dia tidak mengkilap. Kalau tidak mengkilap, mungkin is okay, nggak jadi masalah. Kalau agak mengkilap seperti ini, kita tembakin aja hingga bayangan kita akan sedikit termanipulasi. Nah, oke, tarik, oke, kita putar dikit, oke. Putar lagi dikit sampai kita mendapatkan gambar yang bagus. Oke, tarik. Atau kita mau ngambil topnya, bisa. Nah, mungkin ketika top kita membutuhkan cahaya tambahan gitu. Mana lampu? Oke, begini aja. Ambil fokusnya dulu. Oke, setelah dapat fokus, iya, letakkan di posisi cincin pada gambar tengah, atau kita ambil top, betul-betul top dari atas. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita ambil circle seperti ini. Oke, lalu kita ambil dari bawah supaya kelihatan lebih megah.
Nah, filosofi gambar ya teman-teman. Kalau kita mengambil gambar dari atas, itu berarti namanya eagle eyes. Itu biasa digunakan untuk menampakkan sebuah penderitaan, penganiayaan, pengemis atau apa. Nah, kalau kita mengambil konsepnya dari frog eye atau dari bawah ini, kita akan menampakkan sebuah penampakan yang mewah, yang gagah. Nah, kalau yang untuk eye level ya biasa-biasa aja sih. Seperti ini. Iya, diusahakan jangan getar, jangan goyang. Oke. Ini kan jika kita memiliki apa namanya alat bantu untuk sarkol, untuk mutar gitu. Jika kita tidak memiliki, tentu tidak akan dapat pergerakan-pergerakan seperti ini dong bang. Jadi nggak dinamis. Nah, ini bisa kita akali dengan cara mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita atur aja posisi ini. Anggap aja ini kita tidak memiliki alat untuk sarkelnya, untuk muternya ya. Nah, kita bisa dengan cara ya handheld, kita putar dikit. Setelah kita putar dikit, usahakan tidak terlalu banyak gerak yang guncang, yang sak gitu. Kita posisikan lebih dekat mungkin untuk mendapatkan gambar yang lebih dinamis. Nah, ini bisa kita gunakan dengan selembut mungkin. Dan memang ya perlu sedikit latihan sih. Tapi ya kalau tidak mencoba sekarang ya kapan lagi. Oke. Ya, kita record. Kita putar dikit. Oke, kita maju. Nah, seperti ini. Atau kita mainkan tarik seperti ini. Nah, kita dari dekat, kita tarik jauh, set, kita mainkan. Nanti bisa kita reverse, jadi kebalikannya gitu loh. Tahu kalau yang memang itu kenapa kita lakukan? Kita supaya gambar terkunci terlebih dahulu. Setelah dia fokus, seperti ini, kita tarik, set, tak. Nah, nanti ketika diedit akan enak gitu ngeliatnya. Kita reverse, jadi seolah-olah dari bawah ke atas. Nah, seperti itu. Oke, kita circle lagi sedikit. Usahakan ketika pengambilan gambar penerangan cukup. Jadi untuk fokus dari ininya pengambilan gambarnya, fokus ke objek, itu akan lebih memudahkan kita nanti di masa pengeditannya, karena fokusnya akan mantep gitu. Oke, nah sebentar ada WA masuk, mudah-mudahan transferan datang. Pak, ada rekening Bank Sumsel nggak? Waduh, saya cuma punya BCA Pak. Oke. Nah, teknik kedua, kita bisa lebih simple nanti mengambil gambarnya, mungkin dengan cara kita letakkan. Kita butuh media satu lagi, sorry. Ya udah, aku pakai talakan aja. Aku letakin di sini posisinya, sorry. Nah, di sini agak majuan biar lebih dekat. Kita ambil kren ke kanan gitu ya. Tadi tilt up tilt down sudah ke kanan. Nah, pergerakannya itu ya tinggal ini aja, kita geser begitu supaya lebih memudahkan kita. Mungkin saya butuh media lain, kertas atau ya udah, namanya juga kreativitas, yang mana ada aja namanya kreativitas ya. Jadi yang mana aja, saya coba pakai mousepad aja karena ribet lagi mau cari kertasnya. Nah, kita bisa ambil posisi duduk santai. Ini kita letakin sampai dapat gambar yang kita inginkan. Oke.
Nah, ini kita tarik nanti. Set, seperti ini. Nah, kita tarik mundur. Set, kita mainin. Seperti itu. Simple, tapi nanti hasilnya akan memukau. Oke. Seperti itu. Oke, tes, tarik, main. Nah, seperti itu. Oke. Ini sudah kita dapatkan beberapa teknik, dan untuk teknik selanjutnya kita bisa menggunakan ini lampu tadi. Lampu bisa kita gunakan sebagai media, ya. Sebagai media, ini saya pegang seperti ini. Sebagai media untuk membuat dia terkesan lebih elegan. Nah, lampu ini bisa kita mainkan untuk pencahayaannya seperti ini. Set. Nah, set. Jadi dia akan menampakkan bayangannya. Dan nanti ketika diedit, waduh, kayaknya ciamik banget. Nah, seperti itu. Nah, ini fungsinya lampu, bukan hanya sebagai penerangan aja. Kita rubah posisinya karena kita akan memperlihatkan pernak-pernik yang ada gitu loh. Ada permata lain selain batu satamnya. Nah, itu nanti akan membuat satu dimensi yang kok panjang sih? Terus yang panjang-panjang. Nah, akan terlihat cahayanya akan, waduh, kayaknya kemilaunya gimana gitu. Nah, seperti ini. Nah, oke. Seperti ini. Nah, kita mainkan, atau dari kanan ke kiri. Dari kiri ke kanan, sorry. Seperti ini. Sorry, kena. Seperti ini. Simsalabim jadi apa? Oke. Nah, ini beberapa trik yang mungkin kita hadirkan untuk kali ini, dan kedepannya nanti kita akan bikin trik-trik lain, ya mungkin dengan cara yang sederhana tapi punya kualitas, dan yang penting video atau iklan itu adalah pesan, dan pesannya nyampe. Oke, seperti apa hasilnya? Video-video yang kita buat dengan handphone ini akan seperti ini.